Ada yang bertanya, bagaimana sih hukumnya melihat film adegan film blue dan juga bagaimana solusinya untuk menghentikan agar kita tidak kecanduan melihat film blue tersebut. Maka kebanyakan ulama menghukuminya bahwa itu hukumnya adalah diharamkan. Sekali lagi ya, bahwa itu hukumnya adalah diharamkan. Kenapa kebanyakan ulama berpendapat menghukuminya diharamkan? Itu dikarenakan banyak sekali kemadaratan daripada kemanfaatan yang bisa kita ambil ketika kita sudah melihat film adegan film blue tersebut. Nah, apa saja sih kemadaratan ataupun dampak yang negatif yang kita dapatkan jika kita sering melihat film adegan tersebut? Misalkan kita ambil saja yang pertama secara penelitian secara psikolog, bahwa hal itu dapat merusak kebagian otak 5 kita, ya. Itu akan merusak kebagian otak, terutama pada bagian prefrontal cortex yang terletak pada bagian dekat tulang dahi dan juga otak logika kita, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya otak logika kita yang harusnya berfungsi untuk logika, karena kan di dalam kita kehidupan sehari-hari itu ya kita membutuhkan akan otak logika itu. Nah, otak logika kita itu akan cacat. Kenapa otak logika kita itu akan cacat? Dikarenakan kita terus sering melakukan stimulasi, melakukan kebahagiaan yang ia pikirkan menurut dia adalah kebahagiaan dari melihat adegan-adegan film blue tersebut. Yang mana dilakukan tanpa ada saringannya sama sekali. Terus saja melakukan stimulasi tersebut, ya pantaslah nanti bagian otak logika kita itu akan rusak, akan cacat. Karena logika kita itu tidak berpikir akan apa sih nanti konsekuensinya yang akan kita dapatkan kalau kita terus-menerus melakukan stimulasi dengan melihat adegan film blue tersebut. Jadi, yang pertama itu jelas banget akan merusak ke bagian syaraf otak kita kalau kita terus melakukan hal itu. Na'udzubillah. Kemudian apalagi nih dampak negatif jika kita terus melakukan hal itu? Kita itu akan merasakan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Bahkan fisik kita pun itu tidak ada baiknya. Nanti akan lebih cenderung fisik kita itu akan sering lelah. Dan bahkan kita akan menimbulkan perasaan di dalam hati rasa malu. Bahkan rasa malu terhadap dirinya sendiri. Rasa penyesalan. Bahkan sampai bisa membuat dirinya itu membenci kepada dirinya sendiri. Hidupnya tidak terlalu termotivasi. Bahkan kalau misalkan sampai terus kecanduan, hal itu bisa membuat dirinya menjadi depresi. Apakah kita pernah mendengar orang yang depresi itu bahagia? Tidak. Tentu orang yang depresi tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu jangan sampai kebahagiaan hidup kita terenggut, akhirnya kita menjadi depresi dikarenakan akibat kita terus yang sering melihat film adegan blue tersebut. Kalian tahu, bahkan kalau misalkan kita terus melihat adegan ini tuh akan berdampak loh kepada hormon kebahagiaan kita. Karena kan di dalam diri kita udah ada hormon kebahagiaan kan. Nah, sehingga kalau kita tuh terus sering melihat adegan ini, kita itu seolah-olah kebahagiaan itu tidak ada yang lain kecuali kebahagiaan ini. Sehingga kita itu tidak akan tertarik kepada kesenangan yang lain kecuali orang tersebut berpikir, aku bisa bahagia ketika aku sudah melihat adegan film blue dan aku akan bisa merasa puas melihat adegan film ini kalau aku sudah sampai bisa melakukan, mengeluarkan air nutfahnya dengan tangannya sendiri. Mungkin bisa difaham maksud saya di sini ya. Dan kita sudah ketahui ya bahwa hal itu jika dilakukan hukumnya adalah diharamkan. Dan ada dampak yang lebih parah lagi di sini. Kalau orang tersebut yang udah sampai kecanduan. Kalau yang sudah sampai kecanduan, misalkan yang melakukan hal ini, misalkan seorang pemuda, misalkan seorang laki-laki. Ketika pemuda ini nanti sudah menikah, apa yang akan didapat ketika di dalam pernikahannya? Kalau sampai, bagaimana nanti nasib istrinya, iya kan? Ya kalau misalkan 1 bulan, 2 bulan mungkin saja istrinya bisa sabar. Tapi kalau misalkan mendapatkan sampai berbulan-bulan dan
misalkan tidak ada perubahan, ya wajar kan kalau misalkan nanti perasaan istrinya itu ada apa ya, ada yang mendenghel gitu ya di dalam hatinya, dikarenakan ya sama kan, yang normal juga kan istrinya ya inginlah menyalurkan rasa hasratnya itu, tetapi tidak kesampaian dikarenakan suaminya yang tidak menyenangkan istrinya itu. Nah itu juga harus difikirkan, wahai di luar sana yang sampai sekarang masih sering melakukan hal ini. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi dari ini, saya itu sering mendengarkan ada beberapa kasus kejadian, ada seorang suami lah bisa dikatakan seperti itu, yang udah saking doyannya senang melakukan melihat film adegan ini, bahkan bisa sampai mengeluarkan dengan dirinya sendiri, sampai-sampai, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, istrinya sendiri, apa? Suaminya itu kurang berhasrat kepada istrinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan seorang suami merasa lebih senang melihat adegan tersebut daripada ada sosok di depannya seorang wanita yang halal ia gauli, bahkan ketika menggauli istri itu akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Tetapi sosok suami yang senang melakukan adegan ini sampai bisa mengeluarkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, merasa hal itu bisa lebih memuaskan daripada istri di depannya. Bahkan hal ini bisa membuat suatu perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Saya ingat akan kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa mata kita yang sering melihat sesuatu yang diharamkan, maka itu akan menghilangkan kecerdasan pada diri kita. Karena diriwayatkan ada seorang yang tahfidul Quran, yang mana dia mengeluh karena yang namanya tahfidul Quran kan setiap harinya itu harus ada target untuk menghafal. Nah, orang ini, seorang tahfidul Quran ini setiap harinya hafalnya itu melemah. Dan dikatakan ulama, kamu jangan sering melihat sesuatu yang diharamkan, karena kalau kamu sering melihat sesuatu yang diharamkan, maka itu akan sedikit-sedikit mengurangi akan kecerdasan diri kamu. Nah itu mungkin salah satu dari, sebetulnya masih ada dampak negatif yang lainnya, saya sebutkan salah satunya saja. Oleh karena itu hindarilah hal ini, karena tidak ada sedikit pun kemanfaatan yang kita dapatkan.